Silakan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir menghadiri ya syukuran ini, acara syukuran rumah kami. Ya, nanti kami beberapa masuk ke depan. Misalnya tapi ini acara syukuran dulu. Kami berterima kasih kepada ya Pak Sulung yang sudah datang serta juga teman-teman kami yang selalu ini mendukung kami, juga keluarga kami yang jauh-jauh dekat, ada yang dari Tasik, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, jauh-jauh datang. Luar biasa. Iya, luar biasa. Terima kasih bantuannya. Tanpa kalian, ya kami nggak ada apa-apa sih. Jadi, iya gitu. Kami juga nggak nyangka karena sebenarnya kan kami itu dari Bandung awalnya kan. Terus kali kerja pindah ke sini, ini juga kami tahu kota Bogor ini. Dulu kita nggak tahu orang jual di sini. Gitu. Sekarang sebelumnya dari jadi juga nggak nyangka kalau bisa bilang minum gitu, bisa apa gitu. Ya mungkin ada penyakit. Kayaknya mau menambahkan. Ya, memang sih apa yang tidak pernah kita pikirkan ya. Memang mungkin nggak pernah ada di plan saya. Malah kita itu kan tahu ya dari tidak teman-teman CG kan beberapa bulan ini tuh pengobrolannya pindah ke Bogor, tapi dulu awalnya pet shop ya. Gitu, awalnya pet shop. Tapi udah gitu kan berdoa, kita tuh minta Tuhan kasih hikmat apa sih gitu. Terus dengan juga ada pembuatan kalau katanya kuliner yang akan bertahan gitu kan. Terus berdoa lagi cari ruko dan puji Tuhan banget ini dapat harga yang di bawah standar, nggak ada yang harga di sini tuh gimana di sekitar sini nggak ada. Jadi ya sampai hari ini ya benar-benar mujizat Tuhan sih buat kita. Jadi kita percaya sih ke depannya Tuhan juga pasti Oke ya. Shalom semua Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Surung Sinamo. Istri saya Devi. Kami tinggal di Sentul. Kami punya 2 anak. Saat ini Tuhan percayakan juga melayani di GMS Bogor sebagai TL ya. TL itu kayak team leader ya kepanjangannya. Salah satu yang melayani di family. Jadi CG ini salah satu penggembalaan di dalam kita. Dan saya senang sekali hari ini kita bisa ketemu onsite, ketemu juga dengan keluarga. Dan saya percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan lah yang mempersatukan kita, mempertemukan kita di tempat ini. Nah, kami tadi sudah dengar tadi kesaksiannya ya, bahwa bagaimana ini bukan plan ya sebenarnya ya, plannya malah yang lain, tapi jadinya ini. Kita berdoa nanti supaya itu semua mendatangkan kebaikan, ya, dan benar-benar apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah muncul di hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan kan. Jadi hari ini bersyukur karena ketika kita memulai langkah pertama kita serahkan kepada Tuhan. Saya dengar minggu depan usahanya. Apa sih namanya apa? Signature. Jadi signature Tuhan ya. Jadi signature dan nanti kuliner ya. Jadi apa spesifiknya? es campur sih. Es campur. Jadi signaturenya es campur ya. Oke. Excited ya karena kami juga kebetulan juga udah masuk ke dunia kuliner ini mungkin 2 tahun yang lalu. Ya, jadi memang dunia yang penuh tantangan ya. Jadi mungkin ada banyak janji Tuhan, tapi saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya bukan hanya kuliner, semua yang namanya usaha kita harus siap dengan mentalitas bahwa nggak ada kesuksesan yang gampang. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau ada kesuksesan yang gampang itu hanya ada di telenovela.
hanya ada di cerita-cerita, di novel-novel, di cerita-cerita sinetron. Tapi kenyataannya dalam hidup nggak ada yang gampang-gampang bangun tidur sukses, nggak ada ya. Semua kesuksesan itu kecuali menang lotre, ya kan? Tapi kan kita nggak mau kita menang lotre ya, karena menang lotre pun kenyataannya katanya beberapa tahun kemudian jatuh miskin lagi. Semua kesuksesan yang tanpa proses, kesuksesan instan itu nggak kekal biasanya. Ada firman Tuhan yang bilang harta yang yang diperoleh dengan tiba-tiba katanya itu nggak akan segera habis. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu nanti yang kekal, itu nanti yang bertahan lama. Jadi di samping ada pengharapan, saya mau kasih tahu juga nih, bahkan bakal ada namanya tantangan. Nah, tapi tantangan itu kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, di situ luar biasanya, karena Tuhan janji, maka Tuhan akan memberi pertolongan, Tuhan akan memberikan berkat, ada surga atau langit yang terbuka buat kita. Hari ini kita mau baca firman Tuhan dari Yeremia. Dari Yeremia dulu deh ya. Nah, Yeremia 17. Saya berdoa supaya firman ini berlaku bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi berlaku untuk semua kita yang mendengarkan. Yeremia 17 ayat 5, nanti kita akan baca sampai ayat ke-8. Yang pria dan wanita, yang pria ayat 5, wanita ayat 6, kita ganti-gantian ya bacanya ya. Yang pria terlebih dahulu, ayat Yeremia 17 ayat 5 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia yang berurusan pada belakang, dia tidak akan mengalami dan yang baik. Dia akan tinggal di tanah amun pada luhur, di negeri pada hasil yang tidak. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di air, yang merambatkan akarnya di bawah tanah, dan yang tidak mengalami dan mengalami, yang baunya tetap hijau, yang tidak berpaling dalam bawah kering, dan yang tidak berdiri menghasilkan buah. Amin, amin. Saya rasa di firman Tuhan menjadi firman Tuhan untuk kita semua, terutama buat Pak Handi dan Ibu Alina ya, bahwa ketika kalian memulai satu bisnis, satu usaha, ada 2 hal. Kalian mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, firman Tuhan jelas berkata, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Kalau udah terkutuk katanya, udah nggak ada lagi. Kalau Tuhan bilang terkutuk, udah nggak ada lagi. Tapi kalau Tuhan bilang udah diberkati, apapun kata orang, mau dibuat dijampi-jampi lah supaya kita rugi, supaya kita nggak berhasil. Kalau Tuhan bilang udah diberkati, ada nggak yang bisa meng-cancel berkat Tuhan? Nggak ada. Tapi kalau udah Tuhan bilang terkutuk, ada nggak usaha manusia yang bisa mengubahnya? Nggak ada. Jika Tuhan di pihak kita, siapalah lawan kita? Tapi berlaku juga sebaliknya. Kalau Tuhan sudah tidak berpihak kepada kita, apapun usaha kita itu akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan jelas berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 2 hal yang terjadi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang pertama, kalau kita orang kuat, kita punya banyak uang, kita punya banyak modal, kita punya backing, kita punya posisi, jabatan. Kalau kita andalkan itu, kita jadi orang sombong. Itu yang pertama. Kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, maka ketika dia memiliki sesuatu yang dia pikir, wow, hebat ya yang aku miliki ini, aku punya banyak uang, punya banyak modal, punya keluarga, punya backing,
koneksi, dia menjadi sombong. Tuhan bilang tertutup. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, juga bisa berlaku kebalikannya. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Aduh, aku kok modalku sedikit. Aduh, kok uangku nggak ada. Aduh, kok keluargaku nggak ada yang bisa bantu. Aduh, kok pendidikanku nggak tinggi. Aduh, kok latar belakangku tuh nggak mungkin sukses. Orang yang mengandalkan kekuatan bisa dua hal. Kalau di atas dia bisa sombong, kalau di bawah dia bisa rendah diri dan merasa gagal bahkan sebelum bertanding. Tuhan bilang, jangan andalkan kekuatanmu, baik kamu kuat atau bahkan ketika kamu lemah sekalipun, tetapi andalkanlah Tuhan saja. Ini peringatan buat kita, ya, terutama untuk orang-orang yang berusaha, karena nanti kalau usahanya sukses, kita bisa bilang kekuatan pula, usaha pula, kemampuan pula, kepintaran pula yang membuat aku berhasil. Atau sebaliknya, ketika ada tantangan, apa yang kita pikir pasti mudah ternyata sulit. Kemudian kita lihat kemampuan kita, aduh, aku memang nggak punya pengalaman, aku memang nggak punya background yang cukup. Udahlah, aku nggak mungkin berhasil. Orang yang punya sikap seperti itu, firman Tuhan bilang terkutuk. Jadi jangan andalkan manusia. Bahkan sekalipun kita pintar, ternyata kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Sekalipun kita kaya, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekayaan kita. Walau kita punya banyak, jangan sekali-sekali kita mengandalkan apa yang kita punya. Karena apapun yang kita terima, semua berasal dari Tuhan, berasal dari kasih karunia. Kalau hari ini Pak Handi dan Bu Alina, yang ini nggak mungkin lupa lagi, Pak Handi dan Bu Alina, kalaupun kalian bisa berusaha hari ini, itu adalah kasih karunia. Ya. Nah, mulailah langkah pertama kalian dengan tidak mengandalkan manusia. Tadi saya bilang mengandalkan manusia ada dua. Kalau kita hebat, kita jadi sombong. Kalau kita kurang pengalaman, mungkin kurang mungkin modal dan sebagainya, kita bisa rendah hati dan kita pikir gak mungkin berhasil. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sumber kita yang tidak kelihatan, sumber kita adalah Tuhan. Iman kita bergantung kepada kebaikan dan janji-janji Tuhan dalam firman. Amin, Bapak Ibu. Nah, dikatakan selanjutnya, orang yang terkutuk itu atau orang yang mengandalkan manusia, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saya renungkan untuk saya melihat tanah yang kersang gitu kan. Pohon-pohonnya udah gugur semua daunnya, batangnya udah, pokoknya nggak ada kehidupan di sana. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mengalami keadaan baik. Kalaupun ada di luar sana sukses, di luar Tuhan, itu suksesnya bukan sukses yang Tuhan mau. Bapak Ibu harus mengerti, kalau bicara ukuran kesuksesan itu adalah berapa banyak uang yang dia miliki. Mungkin orang paling sukses itu bukan orang Kristen. Mungkin orang yang diberkati itu bukan orang Kristen, karena banyak orang yang bukan percaya kepada Tuhan lebih kaya, lebih sukses dalam tanda petik, lebih berhasil, lebih berbahagia. Kita ngumpul di sini, dia sedang ngumpul di mana gitu. Kita tinggal di sini, dia mungkin udah keliling dunia. Tetapi saudaraku harus mengerti bahwa di luar Tuhan tidak ada keadaan baik yang kita tidak dengarkan. Banyak orang sana, ya, orang-orang kaya yang punya segalanya, dia nggak menemukan sukacita dan sejahtera. Bahkan ada orang yang dia bilang gini, aduh, kalau aku bisa tukar semua kekayaanku ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dia mau menukarkannya. Karena Bapak Ibu, uang, harta, kekayaan
itu tidak menjadi jaminan kita berbahagia atau enggak. Berbahagia adalah apa? Kalau kita memiliki Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, kita memiliki keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, kita punya istri, suami, anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, ada kita bisa beribadah, makan minum, apa yang kita butuhkan dijawab oleh Tuhan, mungkin bukan seperti yang kita mungkin inginkan, tapi Tuhan sediakan. Kita ada kendaraan, mungkin kendaraannya motor, kalaupun mobil bukan mereknya yang gimana-gimana, tapi apapun yang menjadi kebutuhanku, Tuhan sediakan. Itu keadaan baik. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan, itu keadaan baik. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan seperti orang yang tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk, lonely, tidak ada hubungan, ya, sendiri rasanya. Sukses tetapi kesepian. Banyak tuh. Akhirnya dia mulailah sukses tapi kesepian. Dia pergilah kemana, jalan-jalan kemana, ikut pesta di mana, ikut party di mana, tapi dia terus merasa kesepian. Karena firman Tuhan bilang dia seperti orang yang di tanah angus, di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk, lonely. Hanya bisa dipenuhi dengan apa? Hubungan dengan Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari-hari ini kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada apapun di luar Tuhan. Bisnis kuliner ini pengalaman karena kami udah terjun ke bisnis ini, itu bukan bisnis yang mudah. Makanya kalau kita ngurus surat, kategorinya masuk bisnis beresiko tinggi. Istri saya waktu pas ngurus surat-surat, terima surat tulisannya bisnis beresiko tinggi. Istri saya, hah? Resiko tinggi ya? Nah, ternyata, oke. Silakan masuk. Jadi ternyata bisnis kuliner itu masuk dalam kategori bisnis beresiko tinggi. Nah, semakin tinggi resikonya, semakin kita perlu mengandalkan Tuhan. Semakin kita bilang Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berkati, aku nggak bisa berhasil. Kalau bukan Tuhan yang tolong, aku nggak bisa. Aku sembahkan, aku persembahkan bisnis ini. Bukan kemudian kita jadi diam malas-malasan. Kita bilang, Tuhan beri aku hikmat, beri aku kepintaran, hikmat surgawi, supaya aku bisa mengelola bisnis ini. Saudara, aku tahu ya, dalam kerajaan surga, kita meningkat sesuai dengan kemampuan kita mengelola. Jadi kalau kita mengelolanya segini, Tuhan nggak akan kasih segini. Sampai kita bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan, baru nanti Tuhan tambahkan. Maka dalam kerajaan surga dibilang, setia pada perkara kecil, diberikan kepercayaan yang lebih besar. Jadi jangan pernah bermimpi kayak di sinetron, tiba-tiba usaha kita cabangnya langsung berapa gitu ya, terus kita bikin franchise, wah kita kaya, kita pensiun, kita pindah ke Bali atau pindah kemana. Jangan langsung berpikir begitu. Apa yang ada di tangan kita harus kita kelola, karena prinsip dalam firman Tuhan itu begitu. Apa yang bertumbuh itu adalah apa yang sudah bisa kita kelola. Apa yang kita bisa sudah manage, itu yang akan Tuhan tambahkan. Kalau kita nggak bisa kelola, Tuhan nggak mungkin tambahkan. Itu prinsip kerajaan surga. Prinsip itu membuat hati saya tenang. Kenapa? Karena berarti pasti saya berhasil kalau saya setia dengan perkara kecil. Prinsip kerajaan surga itu membuat saya tenang. Karena apa? Walaupun saya nggak punya modal gede, saya pasti bisa berhasil. Kalau prinsipnya bukan prinsip, dalam bahasa Inggris bilang stewardship. Kalau prinsipnya itu bukan prinsip kesetiaan,
Saya yang nggak punya modal besar, yang nggak lahir dari keluarga berada, saya nggak punya harapan dong. Tapi saya bersyukur, prinsip dalam kerajaan sorga, setiap perkara kecil. Jadi bukan harus langsung besar, setiap perkara kecil, humble beginning namanya. Aku setia aja perkara kecil ini, nanti Tuhan akan tambah-tambahkan sesuai dengan kemampuanku mengelola. Itu yang membuat saya selalu bilang, anak Tuhan pasti berhasil. Amin. Nggak peduli saudaraku lahirnya itu gimana, lahirnya miskin, lahirnya susah, anak Tuhan pasti berhasil. Yang penting itu bukan awalnya, yang penting akhirnya. Kenapa kita tahu akhirnya pasti kita berhasil? Karena Yesus sudah mati buat kita. Yesus bilang, it is finished, sudah selesai. Apa selesai? Yesus sudah berperang. Yesus sudah berperang dan menganugerahkan kemenangan. Jadi peperangan kita sekarang ini bukan peperangan supaya kita menang, karena kita udah pasti menang. Peperangan kita hanyalah supaya kita setia, supaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita digenapi step by step, little by little. Dulu saya berpikir jadi sukses itu instan. Zaman pandemi, saya nggak pernah main saham. Tiba-tiba zaman pandemi, saya main saham karena di rumah saja. Terus ada yang bilang, Bang, ayo lalu masuk saham. Ini mumpung nih, marketnya crash. Pasti kamu berhasil, Bang. Ayo Bang, kapan lagi? Bener ya? Saya coba, baru masukin dikit, naik. Masukin lagi. Saya pikir, cepet banget jadi kaya ya. Saya pikir gitu dulu. Tapi saya nggak ngerti saham. Bukannya saya jual sahamnya, saya tetap di dalam. Sampai akhirnya turun lagi. Balik modal. Aku mungkin rugi lagi dikit sudah. Gitu kan? Oh, ternyata menjadi kaya itu nggak dengan cara begitu. Menjadi kaya itu dengan kita setia perkara. Saya percaya jatahnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Tapi kita harus belajar setia dengan hal kecil yang Tuhan percayakan. Saya bukan bilang ini kecil, tapi di mata Tuhan ini belum, ini awalnya saja. Masih ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan, tapi yang kecil ini kita harus kelola dengan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan di sini, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas dan terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kesetiaan, ya, memberi yang terbaik. Saudaraku, kalau engkau memberi yang terbaik, saya selalu bilang begini, orang bisnis, ya, mindset itu harus datang dulu sebelum uang. Orang berusaha, kalau di kepalanya udah uang, nggak akan sukses. Tapi kalau mentalnya itu adalah memberi yang terbaik, mentalnya dulu, cara berpikirnya dulu, uang itu akan nyusul. Jadi kalau orang belum apa-apa, oh, lu pengangguran, mau kerja? Mau. Ayo kerja. Gajinya berapa? Kalau udah langsung nanya gaji, nggak bisa. Tapi kalau lu nggak kerja, pengangguran, ya, aku mau kerja. Gajinya berapapun nggak apa-apa. Aku mau. Yang penting aku nggak mau pengangguran. Firman Tuhan bilang kalau aku tidak bekerja, janganlah dia makan. Kan gitu firman Tuhan. Jadi aku nggak peduli. Gaji urusan kedua. Yang penting aku nggak nganggur, aku bekerja. Saudaraku, kalau kau bekerja, engkau sedang memberi saluran dari surga, ya. Salurannya itu nanti dialirkan berkat dari surga, dan jangan sangka kalau kemudian makin setia, berkatnya, salurannya makin diperbesar. Tapi kalau kau nggak mau berusaha, itu artinya kau sedang menghubung saluran itu. Sehingga Tuhan memberkati, gimana caranya ya? Dia nggak sungguh-sungguh. Gimana caranya diberkati? Dia malas. Karena Tuhan itu nggak pernah memberkati orang malas. Nggak ada itu di Alkitab, Tuhan memberkati orang malas.
Malas itu adalah awal dari kemiskinan. Jadi Bapak Ibu ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, nanti kita akan juga mengandalkan firman-Nya, kita akan hidup sesuai dengan firman-Nya. Dikatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, saudaraku, kalau pohon ditanam di tepi air, nggak usah khawatir. Karena apa? Karena musim paceklik atau musim panas, musim apa? Ketika pohon-pohon di jauh-jauh sana yang jauh dari air udah kering, dia tetap nggak layu daunnya. Kenapa? Karena dia tetap terkonek pada sumber air, yaitu sungai. Saya percaya demikian juga kita. Orang yang ditanam di tepi aliran sungai itu seperti orang yang ditanam di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak akan pernah menjadi kering. Tantangan akan ada, masa-masa sulit akan ada. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, seperti pohon, kita tidak akan kering. Walau musimnya, wah sekarang musimnya lagi susah nih, ekonomi lagi sulit, bisnis itu nggak mungkin berhasil, nah, itu kata orang dunia. Tapi justru di dalam masa-masa sulit, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan memberkati, membuat berhasil orang yang dikasihinya. Ada amin? Nah, saya percaya ya, kalau kita andalkan Tuhan, akan ada kasih karunia. Kasih karunia ini yang akan memampukan kita. Nanti akan ada hikmat. Ya, akan ada hikmat ilahi yang membuat kalian berhasil dalam bisnis kalian. Nah, saya mau kita lompat satu firman Tuhan dari Ulangan. Tadi ini saya berdoa firman Tuhan yang ini menjadi bekal ya buat kalian, tapi juga buat semua kita. Tapi saya mau baca satu firman Tuhan dari Ulangan Ulangan 8 ayat 18. Boleh ya dibacakan ya? Bentar ya. Ulangan 8 ayat 18. Pak Johan yang baca ya. Pak Andi. Kok di kepala saya Johan ya? Pak Andi. Silakan baca, Pak Andi. Ulangan ayat 18. Tetapi haruslah engkau lihat Allah Tuhan Allahmu sebagai Allah yang memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menunjukkan perjanjian yang menerapkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Jadi firman Tuhan bilang begini, ini diberikan oleh Musa kepada orang Israel. Jadi Musa itu pimpin orang Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan, melewati padang gurun berapa tahun? 40 tahun ya. Kemudian masuk ke tanah perjanjian. Nah, di tanah gunung pasir ini, di padang gurun ini, mereka makan mana serba sedikit. Walaupun itu miracle, mujizat, tapi serba sedikit. Mananya itu nggak boleh di stok. Ambil hari ini, stok buat besok siapa tahu nanti buat snack nanti malam. Aku ambil lebih, busuk dia. Jadi serba pas-pasan. Jadi ada masanya dalam fase hidup kita. Mungkin hidup kita itu kayak di padang gurun, pas-pasan, serba makan, minum, pas-pasan. Kita harus bersyukur. Yang penting kita dipelihara oleh Tuhan. Ada mana setiap hari. Kalau kita bersyukur-syukur jadi lebih lama. Harusnya nggak perlu 40 tahun jadi 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena mereka tidak pernah mensyukuri pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Nah, tapi kemudian Musa bilang, di padang gurun itu kamu dipelihara. Berjalan 40 tahun, bajumu nggak pernah rusak. Sepatumu nggak pernah rusak. Kakimu nggak pernah bengkak. Itu namanya pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup kita ada fase seperti itu. Mau ini nggak bisa. Tapi yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Makan, minum. Mau jalan-jalan ke Eropa nggak bisa. Tapi karena saya butuh jalan-jalan ke mall lah, ke Living World gitu. Tuhan sediakan. Ada kalanya kita itu seperti di padang gurun. Tuhan peliharakan kita. Tapi kita nggak puas. Nggak bisa makan minum sesuka kita. Pada saat itu
ucapkanlah syukur, tetaplah bersyukur, tetaplah setia, karena kamu sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Di padang gurun kita hidup dari mujizat hari ini demi mujizat hari ini. Tiap hari miracle, tiap hari mujizat. Aduh, gak ada uang untuk bayar sekolah anak. Last minute, besok hari terakhir, tiba-tiba hari ini ada duitnya. Aduh, gak ada duit untuk ini. Last minute, enak gak dalam keadaan gitu? Gak enak sih ya. Makanya katanya keadaan yang lebih baik dari keadaan di dalam mujizat adalah keadaan di mana saudara tidak membutuhkan mujizat. Jadi sakit, kita berdoa dikasih mujizat sembuh. Tapi lebih enak lagi kalau kita nggak sakit, kalau kita sehat. Dan di padang gurun kita hidup dari mujizat demi mujizat. Ketika engkau mengalami itu, hidupmu hari-hari ini mungkin sedang ada di dalam padang gurun, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia janji tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan berikan engkau mana setiap hari. Ketika engkau haus, Dia akan berikan air dari rock, dari batu karang. Saudara, aku lihat tuh Musa pukul batu karangnya keluar air. Gimana ceritanya? Batu karang jadi sumber air. Tapi Tuhan akan lakukan mukjizat dalam hidupmu ketika engkau ada di padang gurun. Setialah dan tetaplah taat, karena itu yang bisa mempercepat perjalananmu melewati padang gurun. Ada orang, aku kok di padang gurun lama banget. Pertanyaannya, lu taat nggak? Lu bersungut-sungut nggak? Lu setia nggak? Sebenarnya dari Mesir ke padang gurun 40 hari. Katanya begitu, kalau sekarang mungkin hanya jam. Kok sampai muter 40 tahun? Masalahnya bukan Tuhan suka berkeliling-keliling atau bertele-tele. Kitanya yang tidak mau segera taat, kitanya nggak mau percaya, walau di depan kita udah lihat mujizat. Terus kita bilang, wah kalau aku orang Israel aku pasti taat. Kenapa? Aku udah lihat laut dibelah kok, masa aku nggak taat? Kenyataannya orang-orang ini sudah melihat, even tiap pagi buka tenda ada jatuh ke tanah, dia bilang, apa-apaan nih, kok Tuhan kasih kita mana? Aku nggak bisa jadiin spaghetti, aku nggak bisa jadiin steak, aku nggak bisa jadiin yang enak. Tidak bisa bersyukur. Apa yang terjadi? Lamalah di padang gurun. Nah, kemudian Musa bilang begini, tiba waktunya nanti kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka masuk ke tanah perjanjian, mananya masih turun nggak? Mananya masih turun? Mananya udah berhenti. Ternyata mujizat itu terjadi di padang gurun. Tetapi mujizat yang lebih besar terjadi di tanah perjanjian. Tetapi di tanah perjanjian orang Israel harus mulai bekerja. Jadi mujizat paling besar itu bukan nganggur ya, walaupun kita dikasih orang tua atau apa segala macam, kita akan ditakar. Kalau kita nganggur, Pak, aku butuh uang, lagi nganggur nih. Orang tuanya akan takar, kebutuhanmu berapa? 100, oh 1 juta aja cukup, 1 juta. Karena kita ditakar, di padang gurun itu kita ditakar. Tapi begitu kita masuk ke tanah perjanjian, memang kita sekarang harus bekerja. Kita harus berjerih lelah, karena kita harus mengelola tanah. Bener nggak? Kan nggak tumbuh langsung kan, panen kan, nggak kan? Harus cangkul lah, harus gemburkanlah tanahnya, harus taburlah benihnya, harus sirami, harus rawat, kasih pupuk. Tiba waktunya dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan gandum. Tetapi gandumnya lebih dari cukup. Sekarang di tanah perjanjian, kamu tidak lagi serba ditakar. Di tanah perjanjian, kamu makan sepuasnya. Dikatakan di situ di mana dia? Nih, ayat yang 12, Ulangan 8 yang 12. 8 ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing domba bertambah banyak,
dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Nah, ini yang kita nggak boleh. Jangan engkau tinggi hati. Jadi di tanah perjanjian, ketika saudaraku bekerja keras, janji Tuhan cuma satu, tanah itu melimpah susu dan madu. Tapi saudaraku harus tetap bekerja keras. Bisa nggak tanah itu melimpah susu dan madu kalau saudaraku di tanah perjanjian diam-diam aja? Bisa nggak kita akan menikmati kelimpahan? Ya, dikatakan di sini makan dan kenyang, sapi tambah, kambing tambah kalau kita diam saja. Di padang gurun diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya karena mukjizat Tuhan. Tapi di tanah perjanjian, saudaraku harus bekerja keras. Di tanah perjanjian, saudaraku harus minta hikmat. Orang Israel nggak pernah bertanam. Mereka dulunya di tanah Mesir sana, mereka itu budak. Mereka itu dikasih jatah sama Firaun makanannya. Di padang gurun, mereka nggak pernah bertanam. Masuk tanah perjanjian, mereka harus belajar mengelola tanah. Bayangkan nggak pernah bertani, tiba-tiba harus bertani. Gimana caranya ini ya? Dikasih pupuk apa ini? Gimana caranya supaya dia buahnya lebat dan lain sebagainya. Di tanah perjanjian kita perlu belajar, kita perlu terus belajar caranya gimana supaya berhasil. Tapi ada satu janji Tuhan, di tanah perjanjian itu Tuhan sudah bilang end result-nya melimpah susu dan madunya. Nah, ayat ke-18 ini ayat yang penting. Tetapi haruslah engkau ingat. Jadi nanti kalau kita berhasil, siapapun di tempat ini, ketika bisnis kita berhasil, usaha kita berhasil, ya, pekerjaan kita berhasil. Ayat 18, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terjemahan bahasa Indonesia waktu saya baca, Dia memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Saya baca, jangan-jangan salah nih terjemahannya, nggak rohani banget sih ini kekayaan. Di kepala saya masih ada sesuatu yang salah, seolah-olah kaya itu dosa, seolah kaya itu nggak rohani. Padahal kaya itu berkat, saudaraku. Ya, jadi saudaraku jangan inginkan kekayaan, Tuhan akan kasih kekayaan. Ya, kaya itu relatifnya banyak banget. Jadi kalau misalkan saya punya tetangga saya orang kaya, mobilnya aja ada 5 atau 6. Ya, belum itu tetangga saya orang kaya. Tapi kalau dibandingkan dengan Mas Elon yang baru datang kemarin, itu nggak ada apa-apanya. Gitu? Dibandingkan dengan, jadi kekayaan itu relatif. Ketika kau merasa lebih dari cukup, itulah kau kaya. Itu loh. Jadi kalau saya bandingkan dengan Elon Musk, saya bisa nyungkep ke tanah juga kalau bisa digali deh, karena saya miskin banget dibanding Elon Musk. Tapi saya akan kaya ketika Tuhan, aku sudah merasa diberkati, aku lebih dari cukup. Nah, jadi kaya atau tidak kaya sebenarnya sangat tergantung dari apakah kau merasa sudah cukup atau belum. Walaupun engkau kaya banget, tapi kamu nggak merasa cukup, artinya apalagi yang gue harus lakukan supaya aku tambah lebih kaya lagi. Semuanya kamu simpan. Karena ukuran kekayaan bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bukan seberapa yang kita miliki, tapi seberapa yang kita bisa alirkan, yang bisa kita salurkan. Kita tidak menjadi kaya kalau semuanya tentang kita dan untuk kita. Kita hanya mulai disebut kaya ketika ada yang tumpah dari kita karena kita merasa saya sudah cukup, Tuhan sudah sangat berkati saya mau memberkati orang lain. Disitulah kita disebut kaya. Jadi di tanah perjanjian kita akan menjadi kaya nanti. Literally kita nggak akan meminta-minta roti. Dengan iman saya bilang kita nggak akan menjadi orang yang minta-minta roti. Kalau saat ini engkau masih begitu, don't worry, be happy, masih ada di padang gurun. Cepat-cepatlah tangkap kehendak Tuhan, suara Tuhan. Nanti kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Di sana Tuhan janji engkau akan diberkati. Jadi katakan di sini
apa tadi? Yang terakhir dikatakan ayat 18, untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekayaan itu jangan alergi dengan kekayaan. Ya, tadi kan saya bilang kekayaan tingkatnya juga beda-beda ya. Ya, orang punya ukuran tertentu. Kalau dia udah merasa lebih, udah merasa diberkati, udah lebih, udah bisa memberi, itu dia udah kaya. Kalau belum pernah memberi, masih apalagi ya untuk ini, nah itu berarti dia masih miskin. Jadi bisa aja orang terkaya di dunia menjadi orang yang miskin kalau dia masih merasa masih kurang. Amin. Nah, dikatakan di sini, kalau kamu sudah memperoleh kekayaan itu, janganlah kamu lupa, karena Tuhanlah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ternyata Tuhan sudah memberikan kepada kita ini di tanah perjanjian kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada anointing, ada pengurapan. Jadi kalian harus percaya bahwa Tuhan sudah mengurapi kalian untuk make profit dalam bisnis. Bisnis itu ujung-ujungnya kan profit, ya, cuannya, benar nggak? Ujung-ujungnya, jadi jangan alergi. Nah, kalian harus mengerti, Tuhan sudah memberkati kalian, mengurapi kalian untuk make cuan, make profit. Nah, tetapi kalian harus mengerti kenapa Tuhan lakukan itu, karena itu dilakukan di kata-kata selanjutnya dengan maksud apa? Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Cara Tuhan meneguhkan janjinya dalam hidup kita adalah dengan cara memberikan kepada kita apa yang menjadi warisan kita. Ketika kita sudah menerima warisan kita, Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Jadi kalau kita diberkati, tujuannya apa? Itu Tuhan sedang meneguhkan perjanjiannya dengan kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Bapa yang memelihara kita. Semakin kita diberkati, semakin kita masuk ke dalam perjanjian itu, semakin kita masuk ke dalam panggilan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Jadi panggilan favor of God, ya. Ini kalau kita bilang ini memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan ini favor of God, kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan. Jadi ternyata perkenanan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, sebab hanya perkenanan Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang memampukan kamu untuk memperoleh kekayaan. Jadi ketika kekayaan itu kamu terima, kembalikanlah segala kemuliaan, pujian hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah membawa aku sejauh ini. One day ketika kita berhasil, kita lihat ke belakang, thank you Lord, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah membawa aku sejauh ini. Tangan Tuhanlah yang membuat aku berhasil. Ada amin Bapak Ibu? Miliki mimpi yang besar, sebab ketika engkau memiliki mimpi, maka itu yang membuat engkau terus bergerak. Itu yang membuat engkau terus berusaha. Ya, jangan pernah mimpi itu padam. Bahkan kalaupun kita mengalami kegagalan sekalipun, jangan pikir sudah selesai. Terus miliki janjinya, terus miliki mimpi Tuhan atas hidupmu. Saya percaya kita ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Bukan berhenti di kita berkatnya. Saudaraku harus mengerti, kita diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Abraham dikatakan begini oleh Tuhan, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Abraham menjadi berkat supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku diberkati supaya saudaraku nanti pada waktunya menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin engkau diberkati, semakin diteguhkanlah perjanjian Tuhan dalam hidupmu,
semakin kau diangkat, semakin engkau memberkati orang lain. Amin. Saya selesai. Usaha ini milik Yesus, ya. Kita ini hanya steward, kita hanya pengelola. Tuhanlah pemilik sesungguhnya. Karena itu, mari kita memiliki iman. Kalau Tuhan yang pemilik sesungguhnya, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia akan beri kita pertolongan, dia akan beri kita hikmat, tapi mindset harus datang lebih awal dari uang. Kemarin kalau ada saudaraku yang ada di acara Business Connect, saya bilang begini, mimpi itu besar atau kecil tergantung. Kalau mimpi itu hanya tentang saya, seberapa besar pun bisnisnya, itu akan menjadi mimpi yang kecil. Tapi kalau kita punya mimpi, di dalam mimpi itu ada orang lain, ada jiwa-jiwa, ada kerajaan sorga, maka mimpi itu menjadi mimpi yang besar dan Tuhan akan berkati mimpi. Kalau usaha ini bukan tentang urusan perut saja, maka itu menjadi mimpi yang akan diberkati oleh Tuhan. Mari doakan bahwa di balik usaha ini ada orang-orang yang akan diberkati. Pertama, Tuhan tentu akan memberkati orang yang mengerjakan ladangnya. Tapi nanti akan ada orang-orang, mungkin suppliernya, mungkin karyawannya, mungkin orang yang datang ke sini miliki suatu iman percaya bahwa aku diberkati di bisnis ini supaya aku bisa memberkati orang lain. Amin, Bapak Ibu. Kita firman Tuhan ini selesai. Kita doa dulu, baru nanti kita berdoa untuk usaha ini ya. Oke. Kita angkat, silakan angkat satu punya dan tadi.